Hello everyone, hai, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Kita ada di luar ya hari ini ya. Oke, berbeda daripada biasanya dari studio. Karena emang video hari ini pun berbeda juga daripada biasanya. So, di video hari ini apa yang Liv Jun bakal lakukan? Gue bakal nge-review deodoran dan antiperspiran yang orang-orang banyak bilang ini itu manjur banget tuh untuk menangani masalah bau badan berlebih. Sebenarnya video ini gue terinspirasi dari video TikTok yang ini ya, di mana ada cewek dia nanyain ke orang-orang gimana cara menangani bau badan dia yang berlebih karena dia udah pakai banyak banget deodoran, somehow dia merasa kayak bau badannya itu tetap tidak terkontrol gitu ya, dia tetap bisa mencium bau-bau yang tidak enak berasal dari tubuhnya. Dan gue bakal bilang kalau gue adalah orang paling tepat untuk membuktikan apakah produk-produk yang lo rekomendasiin ke mbak itu adalah produk yang sangatlah manjur. Karena you know what, I've been dealing with the same thing, like hal yang mbak itu rasain, alami itu pernah gue alami juga. In fact sampai sekarang gitu masih gue alami ya. Tapi sekarang gue udah tahu gimana cara menanganinya biar bau badan gue tidak mengganggu orang-orang di sekitar gue. Dan sekarang gue bakal nyobain produk-produk favorit lu pada yang lu bilang manjur banget. Dari rekomendasi lu pada yang lu bilang ke gue di Instagram, ada 6 produk yang bakal gue review di video ini. Pertama adalah batu tawas, bedak MBK, Teratu Miracle Deo Spray dari Alifa Ratu, Perspirex, Deorex, dan yang terakhir adalah Lady Speed Stick. Tanpa basa-basi lagi kita bakal mulai aja untuk reviewnya. Seperti biasa gue bakal mulai dari produk yang sangatlah gue nggak suka, yang menurut gue sangatlah tidak membantu dalam menangani bau badan berlebih gue ini. Produk pertama dari semua produk-produk anti bau badan bakal gue review di video ini yang sangatlah gue nggak suka, I cannot believe lu masih rekomendasiin orang-orang produk ini, yaitu adalah si MBK PO Powder MBK, menghilangkan bau ketiak. MBK kepanjangannya menghilangkan bau ketiak, really? I don't know. Apakah produk ini lokal? I believe so. Pokoknya ini produk udah ada dari zaman gue masih bocah, mungkin dari zaman bapak gue masih muda nih. You tahu Burket itu asalnya dari mana? Dari dia! Gue udah mulai merasakan kalau gue punya masalah bau badan berlebih itu saat gue mulai pubersitas ya. Dan of course produk pertama yang gue ambil untuk menangani hal itu adalah si MBK ini. And trust me when I tell you, ini memperburuk keadaan ya. I don't know apakah karena bau dari bedaknya sendiri yang sangat-sangatlah tidak mengenakan itu. It's very bau bapak-bapak. Ini tuh bau Bung Gerson banget, bau bapak gua banget. Dia pencinta setia pakai produk ini, dia masih kekeh pakai ini. Ditambah lagi dengan keringetnya yang banyak, jadi but let me tell you, I'm so happy kalau produk ini bekerja buat lo yang ngebuat bau badan lo itu tidak mengganggu orang-orang di sekitar lo. I'm so happy, harganya murah, dapat di mana-mana, ada yang saset. Pokoknya I'm so happy kalau ini manjur di lo. Tapi sayangnya buat gua tidak, dia memperburuk keadaan, membuat ketek gua basah, dan again campuran dari bau bedaknya sendiri dengan bau badan gua itu. Dan gua pun juga baru tahu kalau ternyata si MBK punya deodoran yang ini. Sempat gue coba beberapa waktu kemarin, I do not like it. In general gue nggak terlalu suka roll on anymore ya, karena roll on itu terlalu banyak, terlalu basah yang ngebuat my ketek sangat-sangatlah lembab gitu kan. Akhirnya ngebuat ketek gue warnanya jauh lebih gelap dan lebih bergaris-garis seperti itu. So bedak MBK ini dan juga roll onnya, yes dia bekerja untuk membantu my bau badan gak berlebih, tapi gak tahan lama gitu loh. Like let's say maybe 6 jam atau enggak maybe 4 jam maksimum, dan itu pun ketek gue udah nggak nyaman banget. And that's why gue bisa bilang kalau ini adalah produk yang sangatlah tidak gue suka. Gue tidak merekomendasikannya ke lu, I'm so sorry. Tapi kalau misalnya bagus di lu, I'm happy. Ini murah, produk dari zaman jadul ya, lu anak vintage gitu kalau pakai ini. Lanjut, produk anti bau badan yang kedua yang udah gue coba, banyak banget ini penggemar garis kerasnya, yaitu adalah si Perspirex Original Extra Efektif Anti Perspiran. So di pasaran itu sebenarnya ada 2 tipe produk untuk anti bau badan ya. Yang pertama itu adalah deodoran, dan yang kedua adalah anti perspiran. Karena cara badan lu itu memproduksi sebuah bau badan, produksi bisa mempunyai bau badan adalah karena basically di bakteri-bakteri yang ada di ketek lo itu tergabung dengan keringat yang ada di ketek lo. Oke, keringat di ketek lo itu bisa berbeda dengan keringat yang let's say muncul di area badan lain. Makanya bisa memproduksi sebuah bau badan, produksi bau badan. Oke, dan kebanyakan orang mungkin masalahnya kenapa mereka mempunyai bau badan berlebih adalah karena kelenjar keringat terlalu berlebih itu namanya hyperhidrosis, atau enggak bakteri yang ada di ketek lu itu tergabung dengan keringatnya, makanya muncullah bau badan. Jadi produk yang namanya deodoran itu basically menargetkan bakteri yang ada di ketek lu. Antiperspiran itu menangani kelenjar keringatnya. Oke, makanya antiperspiran, anti keringat. Perspirex ini adalah brand yang kalau nggak salah dari Eropa gitu ya, udah banyak banget yang pakai, udah banyak banget yang bilang ini bekerja di mereka. Pokoknya research yang diadakan atau enggak yang disediakan untuk Perspirex ini udah banyak. Sayangnya kenapa ini ada di list kedua produk yang gue review, artinya adalah gue nggak terlalu suka karena sakit cuy, pain
lihat foto yang ada di situ dan juga lu lihat ketek gue sekarang, oke? Sebelumnya garis-garis ini itu tidak ada di ketek gue, oke? My ketek was mulus sebelum gue pakai produk ini, tapi saat gue pakai produk ini my ketek kesakitan, ya my friend, kesakitan dan somehow mulai lecet-lecet. I do not like this. So gimana cara Perspirex ini bekerja? Aluminium chloride di dalam produk ini tuh dia kayak istilahnya ngeblok sweat glands atau enggak kelenjar keringat yang harusnya lu produksi gitu. Jadi ditahan gitu ya. Dia bisa bertahan dalam waktu 3-5 hari. In fact di dalam botolnya mereka bilang ini bisa bertahan sampai 3-5 hari. I don't know apakah emang konsentrasi dari aluminium chloride-nya ini terlalu tinggi atau enggak alkohol yang dalam produk ini ngebuat ketek gue jadinya iritasi. I cannot. Gue setiap kali mencoba produk ini malam-malam ya, I can read English, jadi ini bisa gue baca petunjuk cara pakainya. Pakai saat malam doang kan, pakainya di kulit yang we make sure sama sekali nggak lecet kan. Jadi saat gue pakai ini gue make sure gue sama sekali nggak cukur ketek. Gue make sure gue pakainya secukupnya aja, gue pakai sedikit, tetap sakitnya itu pun nggak ngilang cuy, sampai gue nggak bisa tidur. I have to wash it off, alright. Mereka juga punya versi yang comfortnya ya warna hijau, dimana mungkin kandungan dari aluminium chloride-nya itu lebih rendah, jadi nggak bakal iritasi, potensi iritasinya lebih minim. Maybe I will try that, but I don't know. Mereka pun juga punya yang strong, jadi punya yang lebih kuat lagi daripada si original ini. I cannot imagine the pain. But as for now, tapi untuk sekarang sayangnya si Perspirex ini sangatlah tidak bekerja di gua, karena gua udah coba berkali-kali gitu ya, maksudnya malam-malam gua make sure ketek gua kering ya, gua pakai dikit-dikit gak kebanyakan, tetap aja sakitnya gak hilang-hilang sampai akhirnya gua cuci ketek gua lagi pakai sabun. So emang bahan-bahan yang biasanya bekerja untuk anti perspiran ya kayak aluminium chloride atau enggak aluminium chlorohydrate emang punya potensi iritasi, dan ini salah satu yang ngebuat gua iritasi. Kayaknya sih karena mungkin kandungan aluminium chloride-nya itu terlalu tinggi ya, Fomi. Kulit gue tidak membutuhkan kandungan setinggi itu, kulit gue tidak bisa menahannya, tidak bisa mentoleransi, makanya saya tidak suka. Ini semua website pengetahuan yang mereka berikan cara pakai produk ini udah gue baca, udah gue tonton semuanya, tetap aja sakit, very upset. Yang ketiga gue coba untuk mengetahui kemanjurannya untuk masalah bau badan berlebih adalah si tawas, lebih tepatnya batu tawas ya, bentuknya seperti ini. Kalau bahasa Inggris banyak orang bilang ini namanya crystal alum gitu ya, potassium alum. Batu tawas pertama yang gue punya ini gue beli dari Shopee, kalau nggak salah sebatu gini itu harganya 11-15 ribu, dan yang kedua ini dari si Teratu juga Miracle Deo Stick, tapi basically ini pun juga batu tawas ya, tapi ada packagingnya aja gitu loh, jadi lebih gampang dipakai kan, dibawa kemana-mana. Gimana cara pakai batu tawas? Cara pakai batu tawas adalah basically lu basahin ini batu tawasnya sedikit aja di sini, setelah itu lu gosok. Gak digosok juga sih, lo aplikasikan di ketek lo. Cara si batu tawas ini bekerja, basically dia menangani bakteri yang ada di ketek lo itu. Jadi saat lo mulai keringetan, nggak bau gitu, baunya itu nggak nyampe ke hidung lo, nggak nyampe ke hidung orang lain. Dan pertanyaannya adalah apakah si batu tawas ini bekerja buat gue? Dan jawabannya adalah yes, it works. Oke, dia bekerja untuk menangani bau badan berlebih gue. Cuman, I believe salah satu masalah bau badan gue itu dikarenakan oleh keringat berlebih. Ya apalagi ditambah dengan gue itu suka banget olahraga. Gue olahraga tiap hari, jadi produksi keringat gue itu pertama udah berlebih kalau nggak olahraga, ditambah lagi dengan olahraga. So dia bekerja again tapi tidak cukup. Dia bekerja enaknya sama sekali nggak ada bau, sama sekali nggak ada kayak bekas-bekas, you know, like it's like lu nggak pakai apa-apa gitu di ketek lo. That's what I like about it. Tapi sayangnya tidak tahan lama. Dan somehow saat gue coba untuk aplikasi ulang itu gak bekerja sama sekali. Basically like let's say gue mandi jam 9 pagi gitu ya, terusnya gue pengen olahraga jam 3 sore, gue bakal pakai deodoran gue lagi, oke, untuk make sure itu saat gue mulai olahraga tidak berlebih bau badannya, oke, karena gue baru udah mandi tadi pagi. Dan somehow ini walaupun gue udah bersihin ketek gue gitu ya, gue coba pakai ulang, tidak mempan. Ya, jadi susah banget di aplikasi ulang. It's like kayak ngebuat gue insecure. Karena kalau misalnya gue tahu gue pengen olahraga, gue tahu gue bakal berkeringat banyak, gue make sure gue bakal pakai deodoran secara fresh, oke? Kayak pakai deodoran ulang, kayak gue baru keluar dari kamar mandi. Tapi ini tidak bisa, tidak bekerja untuk hal itu. Gue berharap banget ini bekerja buat gue karena of course pertama harganya sangatlah murah, tidak ada bau, tidak ada yang nyisa-nyisa di ketek gue kan, jadi enak aja, potensi iritasinya sangat-sangat rendah, tidak sakit sama sekali. But sayangnya kurang tahan lama, dan secara mental gitu, secara sugesti gue selalu aplikasi ulang itu
malah merasa ini memperparah bau badan gue kalau misalnya gue aplikasi ulang. Banyak banget yang bersumpah sama si batu tawas ini, so I suppose it will work buat lu pada. Mungkin produksi kelenjar keringatnya itu tidak sebanyak gue, produksi dari bakterinya tidak sebanyak gue, jadi I hope this works for you, karena emang enak sih, tidak ada bau, tidak ada residu-residu gitu nyisa di ketek kan, dan juga nyaman lah, tidak iritasi, right? Nah selanjutnya ini masih produk dari Citratu Beauty ya, yaitu si Miracle Deo Spray, alright. Mereka bilang ini adalah natural mineral alum with distillated rose water dan niacinamide. Jadi apa yang Citratu akui dari produk ini dapat membantu mengurangi bau badan berlebih dan juga sekaligus mencerahkan ketek lo. Could be dari niacinamide yang ada di produk ini. So ada yang bilang ke gue basically si Miracle Deo Spray ini adalah tawas cair. But saat gue baca deskripsi produknya dan gue baca lagi ingredientsnya, it's not tawas cair. Oke, speaking of tawas, si MBK ini juga tawas ya, tapi mungkin bentuknya dia bedak. Saat gue baca ingredientsnya ini dan gue pelajari ingredients lain dapat menangani anti bau badan ya, bau badan berlebih. Ini bukan tawas cair. In fact, kenapa produk ini bisa disebut Deo Spray atau enggak produk untuk menangani anti bau badan adalah karena aluminium chlorohydrate yang ada di produk ini. Please feel free, siapapun lu di sana yang belajar soal kimia skincare products, please correct me if I'm wrong. Oke, jadi produk yang menangani bau badan lu di sini adalah si aluminium chlorohydrate. Ya, seperti yang mereka bilang juga di sini, dapat menghindari bau ketiak, bau badan, bau kaki, memutihkan ketiak, mengontrol keringat berlebih. Oke, that's how I know ini itu produk lebih ke anti perspiran. Mungkin karena niacinamide-nya ya. Buat yang tidak tahu sejarah dari kulit gua, tidak pernah cocok dengan produk-produk niacinamide yang konsentrasinya terlalu tinggi. Biasanya gua nggak tahu ada seberapa tinggi presentasi atau nggak konsentrasi niacinamide di dalam si Miracle Deo Spray ini. Tapi saat gua pakai muncul ingrown hair. Oke, it's not exactly ingrown hair. I don't know itu apa, karena gue inget banget saat gue pakai ini gue sama sekali nggak cukur ketek. Oke, jadi gue nggak tahu itu munculnya dari mana. But basically kayak lu tahu kan kulit kadang suka muncul bentol-bentol gitu di kulit lo, you know, kayak ada orang bilang kalau misalnya ada muncul bentolan di ketek lo berarti lu lagi sakit di bagian dalamnya. Nggak tahu. Ada nama skin conditionnya ya untuk kalau misalnya lu sering dapat benjolan-benjolan gitu di ketek. Dan sama saat gue pakai ini muncul satu benjolan di sini nih. Oke, bukan ingrown hair. I know ingrown hair itu selalu muncul saat gue abis cukuran, dan ini muncul saat gue pakai dia. Jadi I don't know apakah karena reaksi dari niacinamide-nya ya, maybe. Oke, mungkin ini terlalu lembab buat gue, dan mungkin niacinamide itu selalu menyumbat my pori-pori, baby. Bekerja nggak deh sebagai produk anti bau badan? Yes, tapi agak-agak sedikit a bit sticky for me gitu ya. Mungkin kenapa itu muncul benjolannya, I don't know. Pokoknya gue nggak terlalu suka karena tiba-tiba muncul benjolan seperti itu, dan gue jadi nggak mau pakai lagi. Kalau misalnya mungkin ini nggak ada niacinamide dalam produknya atau nggak terlalu lembab buat gue, kemungkinan ada bekerja ya, karena aluminium chlorohydrate itu is a very good antiperspiran. Tapi sayangnya tidak bekerja karena formulasi keseluruhannya itu tidak cocok di gua. Tidak bekerja, I mean tidak cocok di ketek gua. Menangani bau badan, yes. Dia membantu untuk menangani bau badan. Kalau misalnya gua pakai ini pagi-pagi, gua masih tetap gak bau badan sampai sore-sore dan malamnya, sampai mandi lagi. Ya, selanjutnya bakal gua review untuk produk anti bau badan yang banyak banget lo demen adalah dari si Lady Speed Stick. Oke, yang ini banyak spesifik bilang yang warna ungu ya, Kak. Gue nggak, apakah mereka punya warna yang lainnya? Kayaknya semua produk mereka variasinya warnanya ungu semua packagingnya, tapi kayak wangi-wanginya ini wangi wild fresh ya. Gue nggak tahu, tapi yang jelas gue ambil yang wild fresh ya yang ini nih. Pokoknya ini produk adalah produk anti perspiran. Mereka secara jelas di sini tulis adalah produk anti perspiran. Seperti yang gue bilang tadi, anti perspiran adalah anti keringat. Cara dia menanganinya, menangani kelenjar keringat lo biar nggak berlebih. Alright, dan you know what? I like this. Dia bentuknya roll on, oke, dia tipe-tipe roll on, tapi bentuknya stick seperti ini. Ini ya tipe-tipe roll on yang gue demen ya, kayak roll on zaman dulu. Kenapa gue suka seperti ini? Karena dia tidak melembabkan my ketek terlalu berlebih ya, ngebuat akhirnya ketek gue warnanya nggak rata lah, bergaris-garis atau nggak iritasi. Gak sama sekali. Jadi dia ngebuat my ketek berasa kering, berasa nyaman, enak dipakai, menangani bau badan gue pun secara baik. Ya of course saat gue mandi itu bakal hilang, jadi harus gue aplikasi ulang. But I do like this. Like ini harganya berapa? 35 ribuan dan bisa lo dapet di mana-mana gitu ya, gampang banget dapetinnya. Gak ada hal-hal lain yang bisa gue bilang soal produk ini yang ngebuat dia berbeda dari antiperspiran lainnya ya, tapi I can say ini bekerja secara baik sih. I do like it. Dia baunya pun nggak berlebih gitu ya, jadi nggak ngebuat kayak bau parfum lo sama bau deodoran lo, habis itu bau badan lo itu tergabung dan aneh. No, nothing like that. Baunya ya cuma di ketek doang dan tidak terlalu menyengat.
So I do like it. I do like si Lady Speed Stick ini bekerja secara baik dan tahan lama lagi gue sampai gue mandi lagi. Dan sekarang produk terakhir, which means adalah produk yang paling bekerja dari semua rekomendasi udah lo kasih ke gue ya, yaitu adalah produk lokal. I'm not sure apakah produk ini lokal. I think it's produk lokal, yaitu adalah dari si Deorex, namanya Body Odorizer Spray. Oke, produk ini harganya berapa sih? Harganya sekitar 50 ribuan untuk 60 mili. Cara pemakaiannya itu hampir-hampir mirip sama kayak si Perspirex. Pertama gue pikir ini mungkin tipe-tipe produk yang sama ya, tapi of course saat gue lihat ingredientsnya lagi, bahan-bahannya lagi, these are two different products. Tapi cara penggunaannya pun sama kayak si Perspirex. Dimana si Deorex Body Odorizer Spray ini dipakai saat malam-malam, make sure kulit lo itu kering, karena saat malam-malam itu produksi keringat lo ya nggak banyak banget lah, nggak banyak saat lo siang-siang atau nggak pagi-pagi. Setelah itu lo cuci, lo bilas saat lo mandi pagi, dan pagi-paginya lo nggak perlu pakai deodoran lagi karena udah tahan, karena semalam sebelumnya udah pakai ini. And honestly sebenarnya dari semua video atau enggak artikel yang gue baca, itulah cara pemakaian deodoran atau enggak antiperspiran yang benar ya, dimana pakainya malam-malam hari aja, setelah itu pagi-paginya nggak perlu lagi. But for me, I could never, tidak pernah gue bisa mengaplikasikan hal itu di hidup gue ya. Kalau gue mandi pagi-pagi, gue harus pakai deodoran lagi atau enggak bau badan gue bakal kecium banget. Sampai akhirnya gue pakai si Deorex ini, like right now, like sekarang gue tadi mandi itu jam 10 pagi ya. Sekarang udah jam berapa? Udah jam hampir 5 sore. Tidak ada bau sama sekali, and it's amazing. Untuk standar gue, untuk standar keringat badan gue, standar bau badan gue, itu amazing. Oke, sangat-sangatlah hebat. Dan good thing about this, dia mengandung aluminium chlorohydrate, jadi harusnya nggak setinggi itu iritasinya, potensi iritasinya dibanding sama aluminium chloride yang ada di Perspirex. Tidak sakit sama sekali. Oke, jadi ini enjoyable banget dipakai, menahan keringat gua secara baik. Mereka nggak bilang ini antiperspiran, oke, mereka lebih tepatnya si Deorex ini menyebut produk ini adalah sebagai body odorizer spray. Jadi apa yang dia lakukan adalah menangani bakteri-bakteri dari ketek lo. Tapi personally dari bahannya si aluminium chlorohydrate itu lebih ke antiperspiran sih. So I'm not sure, mungkin dari formulasi lainnya atau enggak hal lain yang tidak gue mengerti, but dia bekerja secara baik di ketek gue. Oke, tidak bikin iritasi, tidak memunculkan bau badan. Oke, my ketek sekarang keringetnya tidak banyak banget. Bau nggak? Ya kalau misalnya gue gosok banget, tapi kalau misalnya gue cium dari luar, orang ada berdiri di sini tidak kecium gitu ya. Ya, gue bakal agak sedikit ngebandingin ini sama Perspirex aja. Si Perspirex kan ngaku ini bisa tahan sampai 3-5 hari. Mungkin buat orang Eropa ya bisa tahan 3-5 hari, atau enggak mungkin buat yang produksi keringat dan bakterinya tidak banyak-banyak banget. Tapi pernah saat malam pertama ini gue coba, gue tahan-tahan gitu kan saat gue tidur. Gue pagi-paginya berasa masih butuh pakai deodoran, masih kecium gitu bau keringat gue kan. Mereka bilang harus pakai berkali-kali dulu baru berasa efeknya, dimana lu pagi-pagi nggak perlu pakai lagi. You see what I mean? Right? Tapi ya karena udah akhirnya makin sakit, tidak bisa gue lanjutkan. Dan untuk si Deorex ini, yes, technically it's a different product, tapi seperti udah gue buktikan sekarang, I cannot smell my bau badan yang berlebih gitu loh. You know what I mean? Gue bahkan sekarang nggak pakai parfum sama sekali, jadi biar gue bisa lebih jeli menghirup bau badan gue tidak merasakan bau-bau yang tidak enak gitu loh. So it does work. However, mungkin buat lu pada again yang produksi keringat dan produksi bakteri di keteknya itu tidak terlalu tinggi ya, bisa lah ini setahan seharian, saat lu mandi malam lagi baru pakai ulang lagi. Mereka nggak bilang ini bisa tahan 3-5 hari. No, they do not say that. Tapi karena sugesti dan insecurity gue terhadap bau badan berlebih ini, gue masih tetap pakai deodoran atau enggak antiperspiran sih sebelum gue olahraga. Jadi buat lu pada yang tahu kalau misalnya produksi keringat lo itu berlebih, coba deh ya pakai si Deorex ini itu malam-malam, tapi pagi-paginya pakai deodoran biasa yang mungkin sebelumnya lu rasa ini kurang kuat, kurang bekerja. Kayaknya itu bisa memperkuat deodoran atau enggak antiperspiran yang biasanya lu pakai yang kurang kuat itu. Basically ini tugasnya menormalkan bau badan yang enggak normal gitu loh. Jadi like bau badan lu yang biasanya enggak normal itu dibuat normal. Tapi ya kalau misalnya pengen tetap enggak kecium bau badannya kalau udah kena keringat, pakai deodoran juga. Begitu, pakai antiperspiran yang biasa-biasa aja gitu loh. But I do really like this. Gua nggak pernah pakai deodoran atau apapun itu yang dimana gue pakainya malam-malam si pagi-pagi setelah gue mandi dan gue bersihin pakai sabun, gue nggak perlu pakai lagi.
ini doang yang bisa melakukan hal itu. Antiperspiran sih, menurut gue sih antiperspiran lebih bekerja di gue dibanding deodoran gitu ya. Deodoran kayaknya kurang karena emang masalah lebih ke kelenjar keringat yang berlebih. I actually wanna get a Botox tomorrow. Kalau misalnya kalian pengen gue buat videonya soal Botox itu, please let me know, nanti gue bawa kamera ini ke sana. Ada lagi nih produk dari si NUUD Nude ya, yang banyak beberapa dari lu pada lumayan mention, oke, tapi nggak sebanyak yang lain ini, yang nggak sebanyak Tawas, nggak sebanyak si Deorex atau nggak Perspirex. Ini Nude ya, basically ini adalah natural deodoran, oke, dia lebih memakai zinc oxide untuk menangani bau badan lu. Bukan produk BPOM, jadi nggak ada officialnya di Indonesia, dia lebih dari luar negeri, kalau nggak salah Amerika. Ini produk diciptakan karena you know lah, lagi banyak banget marak-marak soal orang-orang yang nggak mau pakai aluminium karena katanya memicu kanker payudara gitu ya. But honestly untuk paraben atau nggak aluminium, researchnya itu kurang bisa menunjukkan kalau emang mereka benar-benar menjadi pemicu kanker. So we cannot say that yet. Dan ini adalah produk deodoran yang diciptakan buat orang-orang yang nggak mau pakai aluminium atau nggak produk yang mengandung paraben. And you know what? Actually bekerja, jadi dia lebih memakai zinc oxide untuk menangani bau badan lu ya. I do like this, tapi emang dia nggak tahan lama, nggak setahan lama kalau gue pakai antiperspiran yang biasa, oke, kayak nggak setahan lama kalau gue pakai Deorex, kalau gue pakai yang you know lah deodoran si Dove antiperspiran biasa gitu. But enaknya pakai produk ini karena dia zinc oxide dan dia bukan aluminium, jadi iritasinya itu rendah banget. In fact tidak ada iritasi sama sekali. Ini itu sering banget gue pakai kalau misalnya gue habis cukuran ketek, oke, kadang kan cukuran ketek mungkin lu bakal lecet tapi lu nggak berasa gitu, but lu tetap pengen pakai deodoran. Inilah deodoran yang gue pakai, oke, because it's very gentle, it's very nyaman. Gak enaknya karena dia again zinc oxide. You tahu kan zinc oxide itu yang ada di physical sunscreen juga, warnanya itu putih-putih, ashy, jadi gak enaknya yang ngebuat my ketek berasa ada warna abu-abu aja, berasa ashy aja, tidak indah aja gitu loh. But it could be a good alternative buat lu pada yang keteknya gampang iritasi kalau pakai produk-produk deodoran atau enggak antiperspiran yang mengandung aluminium biasa seperti itu ya. Because it does work. Mereka pengakuannya again tahan 3 sampai 5 hari. Mungkin buat orang bule di Eropa ya, di Indonesia tidak bisa. Kita makan bawang-bawang terus lagi, makan rempah-rempah terus lagi, panas lagi tempatnya. Tahan 3 sampai 5 hari? No. I feel like untuk semua deodoran atau enggak antiperspiran mengaku mereka tahan 3 sampai 5 hari itu khusus buat orang yang beriklim dingin aja ya. Untuk iklim panas, no. So, in conclusion, untuk 6 tipe produk anti bau badan yang gue coba, yang paling gak gue suka itu still from MBK. You know, sayang sekali tidak bekerja buat gue, but I put so much respect to it karena udah lama produknya ya. Mungkin banyak bekerja buat banyak orang, tapi sayangnya untuk saya tidak. But ya, masih banyak sih penggemarnya. So I respect this product. Tidak akan saya marah-marahin ya. I'm sorry aku marah-marah dan kecewa sama kamu. Sayangnya tidak cocok, tapi ya aku hormati lah. Jadi dari 6 tipe produk anti bau badan yang gue coba itu, yang paling terbaik, yang paling bekerja di gue adalah emang si Deorex ini. Dia nyaman, enak dipakai, menangani bau badan berlebih gue secara baik. Oke, so it's definitely worth to try. Gue bakal sangat-sangatlah menyarankan lu ini yang punya masalah bau badan berlebih untuk coba. Mungkin yang bau badannya biasa-biasa aja, normal aja, bisa tetap dicoba biar besoknya lu tuh nggak perlu pakai deodoran atau nggak antiperspiran yang lain gitu. Emang hemat uang lah istilahnya gitu loh. So that's the video. Gue harap video review untuk produk-produk anti bau badan ini membantu buat lu ya. Mungkin ada beberapa produk yang udah pengen lu coba dari dulu, but then again please remember body chemistry dan produksi kelenjar minyak buat tiap orang itu berbeda-beda, dan juga trigger kenapa lu bisa punya bau badan itu kan berbeda-beda juga. Ada yang mungkin karena stres, ada yang mungkin karena makanannya juga beda-beda lah. But kalau misalnya produk-produk yang gue pakai ini nggak bekerja di gue, bukan berarti dia nggak bakal bekerja di lu. Coba aja lah, terserah lu yang mana. Oke, thank you so much for watching. Buat video ini again membantu, jangan lupa divaksin ya. As always, wash your hands, don't touch your face. Bye everybody, bye, thank you so much for watching. Dah, do you like this setup? Gue lumayan enjoy ternyata ya, filming sambil berdiri gini dibanding duduk udah mulai bosen, berdiri enak juga ternyata. Alright, bye.